Jadi kalau kita lihat, udah digambarkan dari awal. Apakah Pak Jokowi memaafkan? Dari awal pertama saya sudah menawarkan kepada Mas Roy. Mas Roy, ijazah Pak Jokowi ada, ijazah Pak Jokowi dari UGM itu asli, itu ada. Saya rasa ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan kalau bisa minta maaf. Tidak ada kata maaf. Saya akan berjuang terus membongkar. Itu kata Roy Suryo. Buat apa ada restoratif justice lagi menurut saya? Udah dikatakan beberapa kali saya menawarkan. Pak Jokowi berbicara sama saya di Solo. Tidak ada niatan dia. Karena dia sebagai mantan presiden ke-7 untuk memenjarakan rakyatnya. Tidak ada untuk itu. Walaupun nanti kalau divonis, ya, kalau divonis dia akan katakan, Pak Jokowi mengatakan pada saya akan meminta kepada hakim untuk diringankan vonis itu. Senior. Jadi gini ya, kita ini misleading sebetulnya ya. Kasus ini sudah jelas sedang menilai perbuatan yang dinilai sebagai delik. Itu pidana. Kita kemana-mana gitu ya. Oleh karena itu saran saya kepada tim pembela, perkuat tim pembela ya untuk bisa memenangkan pertempuran di sidang ya. Memenangkan pertempuran di sidang. Saran saya salah satunya Anda harus bisa mengetahui siapa ahli-ahli yang diajukan ya. Karena tadi saya sudah katakan pasal 310 itu memberi ruang kepada tim pembela untuk membuktikan tuduhannya ya. Jadi itu perkuat segala macam teori-teori itu perlu, tetapi bagaimana nanti di dalam battle hukum ini Anda bisa memenangkan. Begitu Anda kalah sudah habis. Ya, itu yang pertama. Kedua, saya tetap menyarankan kepada polisi, jaksa dan pengadilan dalam proses ini jangan ditahan. Karena kalau ditahan, maka tuduhan mereka ya ada kekuasaan yang digunakan secara eksesif menjadi benar, ya, menjadi benar. Biarkan sampai persidangan, kalau nanti sudah diputus berkekuatan tetap, baru dieksekusi. Demikian. Baik. Terima kasih Aiman. Luar biasa tadi kita melihat perdebatan hukum. Kalau kuliah udah 4 SKS ini, ya. Dan di sini ada mahasiswa-mahasiswa dari mana? Pancasila ya. Luar biasa tadi ada pertanyaan. Saya menarik ada pertanyaan dari mahasiswa ini. Karena mereka menanyakan kepada saya, Mas Andi, kenapa ini hal-hal yang mudah? Mas Andi udah menjabarkan ijazah asli itu. Kenapa ini diangkat-angkat terus, diputar-putar terus? Kita ini sebagai Gen Z, sebagai korban ini. Kan begitu. Jadi korban ya di akar rumput. Saling ada pro, ada kontra. Ya kan? Kita mengingat dulu awalnya itu dikatakan teroris ini bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu tidak ada. Pak Jokowi itu DO. Kan begitu awal mulanya. Kemudian bergeser. Pak Jokowi tidak punya ijazah. Ijazahnya palsu. Ya kan? Luar biasa. Nah nenek-nenek ini bilangnya betul tuh. Karena sering banget tuh nongkrong nenek-nenek ini. Ya, tadi karena mereka tidak mempunyai, tidak tahu permasalahannya seperti apa. Selalu hadir. Oke? Jadi yang terjadi itu ada pergeseran-pergeseran terus. Ya. Jadi kalau kita lihat, udah digambarkan dari awal. Apakah Pak Jokowi memaafkan? Dari awal pertama saya sudah menawarkan kepada Mas Roy. Mas Roy, ijazah Pak Jokowi ada, ijazah Pak Jokowi dari UGM itu asli, itu ada. Saya rasa ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan kalau bisa minta maaf. Tidak ada kata maaf. Saya akan berjuang terus membongkar. Itu kata Roy Suryo. Buat apa ada restoratif justice lagi menurut saya?
Udah dikatakan beberapa kali saya menawarkan. Pak Jokowi berbicara sama saya di Solo. Tidak ada niatan dia. Karena dia sebagai mantan presiden ke-7 untuk memenjarakan rakyatnya. Tidak ada untuk itu. Walaupun nanti kalau divonis, ya, kalau divonis dia akan katakan, Pak Jokowi mengatakan pada saya akan meminta kepada hakim untuk diringankan vonis itu. Artinya apa? Beliau itu mempunyai. Pak Jokowi menyampaikan itu ke Anda? Sampai saya. Jadi bukan hanya kepada saya, iya. ke tim kuasa hukum juga. Kalau seandainya nanti sampai berlanjut dan ada vonis, Pak Jokowi di sidang nanti pasti akan dipanggil kan? Iya kan dipanggil, ya kan? Akan menyampaikan bahwa akan menyampaikan vonisnya diperingan. Oke. Ya, jadi intinya gitu. Nanti Mas Andi, kami tunggu Pak Jokowi di persidangan ya. Ya, tunggu persidangan. Karena ini adalah delik aduan. Battle, di battle hukum yang sebenarnya nih. Ya. Kita tunggu Pak Jokowi di persidangan untuk membuktikan ijazahnya. Ya. Closing statement ya, closing statement nih, belum selesai. Ya, closing statement. Jangan pancing lagi nenek-nenek itu, kasihan dah. Jadi teman-teman adik-adikku mahasiswa di sini bisa melihat, bisa belajar untuk itu. Oke. Tadi pertanyaan-pertanyaannya sangat bagus dan saya sudah menjawab dengan ilmu pengetahuan. Dengan ilmiah. Walaupun yang dituduh adalah fitnah. Tapi kita menjawab dengan ilmu pengetahuan juga. Kan begitu. Artinya ya, kita harus bijak-bijak kepada seluruh adik-adikku mahasiswa, seluruh adik-adikku pelajar Gen Z, bijak-bijaklah melihat persoalan yang ada. Dengan apa? Data dan fakta. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Satu lagi Mas Aiman sebentar. Kami mengharapkan komitmen Pak Jokowi. Sebentar Mas. Kalau mahasiswa yang hadir di polling ijazah ya, Jokowi asli atau palsu. Ya Mas Aiman sebentar. Terakhir dari saya ya. Kami tunggu Pak Jokowi. Sudah selesai. Kami tunggu Pak Jokowi di persidangan. Jangan sampai Pak Jokowi selesai. Udah bicara lagi. Oke. Ini closing. Lah, berdiri boleh, Mas. Jadi begini, menurut saya Mas Lukas mau berdiri boleh nggak apa-apa? Jadi mestinya medium diskusi ini menjadi medium pembelajaran bagi rakyat, bagi masyarakat. Karena kan salah satu fungsi media adalah pendidikan, pembelajaran. Sayang sekali ada nuansa tawuran kata-kata di sini yang next time better ya, lebih baik ya. Jangan biarkan tawuran kata-kata. Misalnya, tawuran kata-kata. Ya, yang mana misalnya? Ya kan orang lagi ngomong dipotong gitu. Oh, itu kan biasa dalam diskusi. Ya, tapi sebaiknya diskusi. Kalau tidak ada seperti itu namanya seminar. Ya. Begini ya. Jadi kembali ke pertanyaan tema diskusi ini dan saya ingatkan sejak awal, apakah kasus ijazah Jokowi ini dari remah-remah ke ilmiah tawuran atau fitnah? Tolong diam. Saya ini tanda sudah ngomong tadi ya. Oke. Apakah kasus ijazah Jokowi ini ilmiah atau fitnah? Ya. Kalau kita punya logika nalar yang bagus, ini jelas kasus ilmiah, namanya juga ijazah. Ijazah itu adalah pengakuan ilmiah ya. Jelas soal ilmiah, tapi penyelesaian soal ilmiah adalah melalui peer review. Orang-orang yang memang memahami untuk menilai, menjudge. Bukan bahkan pengadilan menurut saya tidak pada tempatnya untuk menilai keaslian ijazah Jokowi. Di luar negeri yang disebut fitnah atau defamation law itu sudah sedemikian sulit dilakukan. Karena defamation law itu produk kolonial yang memang untuk melindungi orang-orang berkuasa, orang-orang yang kaya raya dan sebagainya. Defamation law, hukum fitnah tidak pernah melindungi rakyat biasa. Nah, poinnya adalah apakah diskusi kita ini mau berparadigma negara kita negara demokrasi atau negara otokrasi? Untuk teman-teman relawan Jokowi ya, menurut saya kalau Anda mau membela sesuatu, belalah prinsip, nilai, demokrasi, etika bernegara. Jangan membela orang. Membela orang itu tipikal era negara fasis. Saya membela kebenaran yang hakiki. Kebenaran tidak bisa formulasikan menjadi sosok seseorang. Itu yang terjadi di Italia era Mussolini, yang terjadi di Jerman era Adolf Hitler. Orang memuja
masyarakat memuja orang. Jadi negara-negara fasis itu. Nah, di negara demokrasi, kasus keaslian ijazah itu harus diselesaikan dengan orang-orang ahli. Peer review. Nah, setelah peer review Ahli tadi mana? sudah disampaikan. Setelah peer review terbukti, baru silakan Mana harus diadili. Roy gitu, membuktikan Yang gitu. terakhir, Jokowi menurut saya dengan segala kelemahannya punya kesempatan untuk memperbaiki di tahun-tahun Kakak terakhir. nggak ngelihat Gini loh, kelebihannya. Jokowi difitnah, apa sih kerugiannya? Dia tetap mendapatkan tunjangan. Jokowi tetap mendapatkan tunjangan, ya. Tidak ada kerugian apapun selain dulu hanya pendukung perasaan, Jokowi, ya. sekarang Anda merasa pengkhianat itu. Ya. Jokowi itu tidak rugi apa-apa karena segala tunjangan, segala statusnya tetap ada dia. Dan artinya kalau defamation law itu harus ada yang harus disebut adalah kerugian material. Misalnya gara-gara ini dia menjadi tunjangannya dicabut dan sebagainya. Nah, artinya kalau kita mengakui negara kita ini demokrasi, ya jangan pakai hukum untuk menghukum orang yang berekspresi, bertanya. Saya bukan mahasiswa hukum dulu, tapi saya pernah dihukum zaman Orde Baru. Hanya karena saya di Hari Kebangkitan Nasional tahun 1992 di era Soeharto, era negara otokrasi, diktator Soeharto waktu itu menahan saya hanya karena saya mempertanyakan keadilan dan kejujuran pemilu. Jadi saya tahu persis mengalami bagaimana hukum disalahgunakan di negara ini. Dan sayang sekali setelah era reformasi, hukum kini dipakai lagi untuk mengadili, mengkriminalisasi pertanyaan dan ekspresi publik. Oke. Itu tidak boleh terulang di Indonesia. Oke, baik.